Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh jemaat GB Pram Profesor Hamka. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya semua sangat rindu untuk bertemu dalam ibadah minggu. Tapi saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemi. Biarlah setiap kita boleh tetap bersabar, tetap berharap bahwa semuanya ini akan berlalu dengan pertolongan dan kuasa Tuhan saja. Saya percaya kerinduan saudara untuk datang ke dalam rumahnya, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak ada henti-hentinya. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan kasih sukacita kepada saudara untuk tetap setia mengiring dia dalam segala kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk menyelamatkan hati, untuk menyiapkan diri kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan kasih, karunia dan anugerah yang senantiasa tercurah dan melimpah buat kehidupan kami. Allah kami yang senantiasa baik selalu adanya dan sempurna senantiasa pertolongan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini kami ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Engkau tahu kerinduan kami Bapa untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa, bersama-sama Tuhan dengan semua umat-Mu Bapa. Tapi biarlah Tuhan, ajar kami tetap berdiam di dalam hadirat-Mu, tetap setia Tuhan dalam masa-masa sekarang ini, tetap ada dalam iman percaya kami kepada-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa pujian kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami bagi Engkau ya Bapa, Allah kami yang hidup. Oh terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat suaramu baginya, naikkan pujianmu bagi hormat dan mulia namanya. Kalau kami ada sebagai kami ada, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, I am here, nyatakan, because of your grace. I am here, hallelujah, because of your love, Lord Jesus. Thank you Jesus. Thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, hallelujah. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan, I am here. I am here, hallelujah. Because of your Benar Bapak. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan, ku ada. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Ku ada Tuhan, ku ada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu. Kami ada Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Oh, Allah lain tidak ada seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, Allah yang luar biasa. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Nyatakan terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih kami kepada Engkau Yesus Tuhan kami, yang karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagai kami ada Bapa. Haleluya. Oh, sekarang ku mau memuji-Mu selamanya lebih lagi. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih oh Yesus. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Yesus. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu Bapa, atas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk pemulihan-Mu. Haleluya. Oh, biarlah umat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Tuhan, hati kami terangkat bagi-Mu ya Bapa. Pujian kami Tuhan, naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia, penuh kasih dan cinta bagi kami. Inilah Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan sebagai kami ada. Semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Dan kami mengucap syukur atas semua itu Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan penuh di dalam kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada karena kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari yuk mengucap syukur, masuk gerbangnya. Haleluya, amin. Tepuk tanganmu, gerakan seluruh badanmu, puji Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Dengan apa saudara? Hati bersyukur, halamannya. Yuk penuhi halamannya. Pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Dengan sukacitamu bersama keluarga, nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Berilah senyumanmu yang terbaik buat Tuhan. Sukacitamu nyatakan. Mari penuhi baitnya. Dengan apa? Dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita semua. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, katakan sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih lagi katakan sebab Tuhan Dia baik. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami bagi Engkau. Oh, dengan sukacita biarlah semua mampu Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin, selamanya. Selama-lamanya. Amin, haleluya. Selama-lamanya. Setiap umat-Mu Tuhan, biarlah menaikkan pujian-Mu dengan sukacita bagi Engkau Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang lelah dalam memuji Tuhan. Namun biarlah kita tetap berdiam di dalam hadirat Tuhan saja. Amin. Yuk. Ajar kami Tuhan berdiam dalam hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Thank you Jesus. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin Tuhan. Ajar kami diam Tuhan, dekat di hati-Mu Bapa. Haleluya. Dekat di hati-Mu. Amin Bapa. Temukan cinta-Mu di sana Kau menanti untuk bawaku lagi. Kami bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Luar biasa. Saya percaya semuanya diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mendapatkan hikmat, mendapatkan Tuhan kebijaksanaan daripada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami lalui Tuhan. Kami percaya Engkau memegang jalan tangan kami Tuhan, dan Engkau mengiringi setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan, kami umat yang Tuhan pelihara sempurna adanya. Biarlah semua Tuhan tepat pada waktu-Mu saja Bapa. Semua apa yang Kau janjikan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, benar Bapa, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Nanti telah tiba waktu-Mu, ku
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari bersama katakan, bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. nanti telah tiba waktu. Amin Bapa. Percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, sesuatu terjadi. biarlah Tuhan kami boleh setia dan taat Tuhan. Tetap dalam iman kami bertahan kepada Engkau ya Bapa, bahwa segalanya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Bapa. Haleluya. Telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Kami percaya yang terbaik. Haleluya. Oh Yesus, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pagi ini kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa atas anugerah keselamatan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa bersimpuh di kaki salib-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, serta memuliakan Tuhan. Tuhan, buka hati kami, sehingga kami bisa menerima segala firman-Mu yang Kau tabur ya Tuhan Yesus. Demikian ya Bapa, berkati hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Kiranya hanya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin. Kau beri hamba-Mu ini hikmat, pengetahuan, biar firman-Mu ini senantiasa menjadi berkat seluruh jemaat-Mu yang mendengar, menyimpan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, yaitu kita ambil firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 31. Untuk itu kita baca bersama-sama dari hitungan 3. Kalau udah ketemu
Mari kita hitung dari hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul membangun iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah gedung atau sebuah bangunan, pondasi adalah yang terbaik untuk bangunan itu. Meskipun pondasi itu tidak terlihat dari luar, namun dapat dirasakan manfaat pondasi itu. Ketika terjadi gempa bumi atau terjadi banjir besar, sangat terasa bahwa bangunan yang di atasnya itu tetap kokoh, ya, tetap baik. Itu nyata bahwa pondasi itu sangat kuat dan sangat kokoh. Demikian juga pembacaan kitab suci dalam suatu rumah tidak dapat dilihat dari luar. Namun pembacaan Alkitab atau pembacaan firman Tuhan di dalam rumah itu dapat dirasakan sekeluarga itu ketika mereka merenungkan firman Tuhan dengan baik dan sehat. Maka ketika terjadi badai kehidupan, baru kelihatan ternyata keluarga itu mampu melaluinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana dengan Rahab, perempuan yang dikatakan perempuan murahan, sangat perempuan yang berdosa, perempuan yang lacur, banyak yang dilabelkan kepada Rahab. Ya. Keluarganya sangat menanggung ya beban, ya, terutama beban mental. Ya. Karena salah satu anaknya yaitu Rahab adalah seorang yang berdosa. Tapi tidak demikian di padang Allah. Ya. Kenapa? Rahab diselamatkan Allah karena menyelamatkan pengintai-pengintai dari Israel. Ya. Di sini Rahab dianggap baik sama Allah, bukan karena perbuatannya sebagai wanita sundal, tapi dianggap baik karena dia telah menyelamatkan pengintai-pengintai dari Israel itu. Dan seluruh umat yang ada di Yeriko dimusnahkan dan Yeriko dihancurkan. Jemaat yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa, ya, misalkan salah satu keluarga kita ada yang seperti Rahab itu, pasti tidak bisa. Tapi di sini Rahab, ya, perempuan yang dianggap murahan itu, dia berani mengambil risiko, dia meninggalkan kehidupannya yang nyaman, dia mencari alternatif jalan di sisi lain. Dia menyembunyikan 2 pengintai dari Israel itu. Resikonya sangat berat, saudara. Benar-benar sangat berat. Kalau ketahuan, Rahab bisa digantung atau dipotong lehernya. Bahkan keluarganya pun akan ikut menanggungnya. Tetapi semua itu, ya, Rahab telah pikirkan. Karena dia percaya, dia mendengar kabar yang dahsyat, kabar yang besar, kabar yang ajaib, bahwa Allah telah membuat mukjizat di padang gurun, bahwa Allah telah membuat laut menjadi kering. Kalau kita baca di Keluaran 14 ayat 21 atau Yosua 2 ayat 10, bagaimana Allah membelah laut. Di sini iman ya, iman Rahab tumbuh. Dia imannya semakin bertumbuh ketika mendengar peristiwa yang sangat besar itu. Dan di sini kalau di Roma 10 ayat 17 dikatakan,
Iman tumbuh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Jadi Rahab telah mendengar kabar besar dari Allah, maka dia percaya. Dia belajar membangun imannya yang dulu dia tidak pernah istilahnya menyembah Allah. Tapi ketika mendengar kabar baik, kabar yang sangat besar dari bangsa Israel itu yang telah menyeberang ya dari laut yang kering. Di sini Rahab membangun imannya. Lalu dia juga membangun iman keluarganya dan mulai menyembah Allah. Lalu bagaimana saudara dan saya? Apakah berani kita mengambil risiko? Ya, membangun iman saudara-saudara kita yang satu rumah, mungkin yang belum seiman, belum mengenal Tuhan Yesus. Beranikah kita membangun iman mereka? Atau tetangga-tetangga kita, beranikah kita mengambil risiko memberitakan kabar baik tentang Yesus? Ya. Jemaat kasih Tuhan, berapa hari yang lalu ada jemaat bertanya kepada saya, ya, Pak Subandi, 1 tahun ini Pak Subandi tidak punya penghasilan. Bagaimana menyikapin hidup ini? Ya. Saya jawab bahwa Allah saya adalah kaya. Ya. Jemaat kasih Tuhan, sebetulnya setelah Januari itu, setelah saya mengurapi rumah saya dari minyak yang diurapi Bapak Gembala, segala pintu, depan, atas, belakang, ya saya urapin. Bukan karena minyak itu, tapi minyak hanya sarana. Saya bilang, Tuhan Yesus, segala penyakit saya percaya telah kau bentengi rumah ini tidak bisa masuk dalam rumah. Bahkan keluargaku pun yang keluar dari rumah telah kau urapi, telah kau pagari, sehingga tidak satu penyakit pun ada pada keluargaku, bahkan apapun tidak dialami oleh keluargaku. Jemaat kasih Tuhan, kalau suatu pertanyaan dari salah satu jemaat itu, Tuhan pelihara luar biasa bagi keluarga saya, terutama yang bikin badai kehidupan agak nggak enak di keluarga saya, yaitu anak saya yang kedua. Dia harus berhenti bekerja dari Agustus, tapi puji Tuhan, saya selalu membangun iman saya sejak dulu. Ya, setiap hari saya selalu mendengarkan suara Tuhan, dan puji Tuhan di bulan Desember mulai bekerja lagi di tempat lain. Jemaat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca di Ulangan 28 ayat 2, segala berkat akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu jika engkau mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat itu datang sendiri. Itulah pertanyaan yang saya jawab kepada salah satu orang jemaat kepada saya, bahwa berkat itu datang sendiri. Bahkan ketika kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Kalau kita baca di Mazmur 127 ayat 2, ketika kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saya membaca Alkitab, ya, dalam Alkitab ini ada 2 orang yang profesinya hampir sama, ya, tapi endingnya berbeda. Kalau Rahab hanya menyelamatkan keluarganya, tapi kalau salah satu perempuan ini yang profesinya adalah sebagai pelacur, kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa Alkitab dikatakan adalah wanita sundal. Orang ini sangat luar biasa, satu kota dibangun imannya, mereka menang semua. Ya, mereka percaya Yesus. Kalau kita baca yaitu di kitab sebentar. Kalau kita baca di kitab Yohanes 4, ya. Yohanes 4 di situ orang Samaria ini, ya, profesinya adalah seperti Rahab. Ketika dia mau mengambil air, ya, dia bertemu Tuhan Yesus, ya. Ketika ditanya Tuhan Yesus, kamu telah bersuami 5 orang, benar Tuhan. Bahkan yang suami yang ada padamu sekarang adalah bukan suamimu, benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, ya. Wanita Samaria ini
Sungguh luar biasa. Ketika dia percaya pada Yesus, dia pun langsung pergi ke kota, ya. Kalau kita baca ayat 39 sampai 42, bagaimana orang Samaria satu kota itu percaya kepada Yesus karena perempuan yang dianggap perempuan murahan ini. Jemaat kasih Tuhan, betapa luar biasanya perempuan Samaria itu membangun iman-iman orang kota itu. Di sini sangat nyata, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan seorang penjahat, seorang pelacur, seorang yang baik, atau seorang jahat pun Tuhan bisa membangun dia sebagai pemenang-pemenang iman. Jemaat kasih Tuhan, kalau dulu orang Samaria ini adalah menyembah Allah di atas gunung-gunung, tapi ketika mereka mengenal Mesias, ketika mereka mengenal Yesus, dia langsung menyembah Yesus. Bahkan dikatakan di situ, Tuhan, maukah Tuhan bersinggah di rumah kami? Dan Tuhan Yesus 2 hari ada di kota Samaria itu, di orang-orang Samaria. Sebetulnya sangat tidak layak karena orang Yahudi tidak berbicara pada orang Samaria. Tapi di sini Tuhan tidak memandang ras, golongan, dan apapun. Tuhan mengasihi segala ciptaannya. Dan sungguh luar biasa, semakin hari semakin orang banyak percaya kepada Yesus ketika di Samaria itu, orang-orang Samaria itu kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pula Tuhan. Apakah saudara dan saya berani keluar dari hidup nyaman kita, mencari jalan alternatif untuk memenangkan jiwa? Kalau Musa yang hidup begitu mewah, begitu indah, menjadi anak dari putri Firaun. Dan di sini Musa pun juga berani keluar dari hidup nyaman. Mereka keluar membawa bangsa Israel keluar atas perintah Tuhan. Itu pun juga suatu membangun iman. Tanpa percaya dengan imannya, Musa tidak berani. Karena Musa berani membangun imannya, percaya pada Tuhan, meninggalkan hidup kemewahan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah pengharapan. Jemaat kasih Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani membangun iman kita. Apalagi di masa pandemi ini, banyak iman kita yang anak-anak Tuhan tertidur. Mari kita bangunkan, mari kita memuji Tuhan, mari kita mendengar suara Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, tidak susah untuk mendengar suara Tuhan kalau kita banyak berdoa. Suatu contoh, kalau Ibu Riris ada di sini, Bapak Step Komul ada di rumah. Ketika Bapak Step Komul telepon Ibu Riris, pasti Ibu Riris bilang, apa Hani? Kalau dia bilang enggak kenal, waduh, ini perlu dipertanyakan, ya. Hidup udah bertahun-tahun enggak kenal suara suaminya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita akan kenal suara Tuhan karena setiap hari berdoa, ya. Itu hanya suatu contoh Ibu Riris, ya. Hanya suatu contoh. Jemaat kasih Tuhan, ada suatu anak Tuhan yang membangun iman yang begitu baik, yang begitu kokoh. Jemaat kasih Tuhan, kalau saya membaca buku renungan yang dikasih Ibu Gembala tanggal 21 April tentang bisnis orang Kristen, ya. Lalu apa hubungannya dengan anak Tuhan ini, ya? Kalau kita baca di Pengkhotbah 4 ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan menjaring angin. Jemaat kasih Tuhan, ya, segenggam ketenangan. Kalau saudara dan saya bekerja 1 bulan mendapat upah, itu adalah merupakan suatu ketenangan, berkat daripada Tuhan. Tapi kalau ditambah 2 genggam jerih payah dan menjaring angin, itu adalah suatu kesia-siaan. Jemaat kasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan ketika mereka menerima gaji
dilihat gajinya 3 kali lipat, ya. Dia bingung, dikembalikan lagi pada atasannya, ya. Terus bulan kemudian juga sama. Padahal gajinya kira-kira hanya 3 juta, dikasih 9 juta, dikembalikan, ya. Besok bulan berikutnya dan berikutnya sama. Lalu dia banyak dibully teman-temannya di kantor itu. Karena merasa nggak mau, ya, seiring sejalan dengan atasannya, lalu anak muda ini dibuang. Kenapa saya katakan dibuang, bukan dipindah? Karena 20 tahun lalu anak ini dibuang ke NTB. Ya. Saudara bisa bayangkan, NTB 20 tahun yang lalu, dia harus berangkat sama istrinya, di sana dia harus ngontrak, ya. Dia harus menjalani kehidupan yang susah, tapi iman dia tetap dibangun, tetap percaya pada Tuhan, ya. Dia tetap percaya. Akhirnya tahun pertama dia dapat dilewatin dengan usaha yang kecil, tahun kedua bisa berjalan dengan baik usahanya, dan akhirnya penduduk-penduduk NTB bilang, Bapak, Ibu, usahanya coba yang untuk pertanian. Lalu anak muda ini berusaha ya untuk usahanya, yaitu selain kebutuhan rumah tangga juga kebutuhan pertanian. Ya. Tak terasa tahun berganti tahun, sungguh diberkati ya anak ini. Dia bisa ngontrak ruko dari kontrakan yang kecil, jadi jualannya di ruko. Ya. Tahun berikutnya dia bisa beli rumah. Tahun berikutnya lagi dia bisa beli ruko. Ya. Tuhan memberkati luar biasa. Seperti saya katakan tadi di Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan kuberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita baca di Ulangan 28 ayat 8, akan kuberkati segala usahamu, salah satunya itu. Dan anak muda ini di pekerjaannya adalah hanya biasa-biasa, tapi Tuhan memberkati segala usahanya. Dan suatu hari dari Jawa atau dari Pulau Jawa itu, dari perusahaannya datang temannya ke NTB, dan di situ melihat dia berhasil, dia kaget. Tapi ketika di kantor ya dia biasa-biasa saja. Ternyata pekerjaan usahanya yang diberkati, bukan pekerjaannya. Anak muda ini tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tetap membangun imannya bersama istrinya. Tak terasa 8 tahun kemudian dia suruh balik ke Pulau Jawa. Dia mendengar pimpinannya yang dulu itu telah dikeluarkan dari perusahaan dan ditangkap oleh Mahkamah Agung. Jemaat kasih Tuhan, berkat Tuhan begitu mengalir sama anak muda ini. Setelah 8 tahun di NTB berhasil diberkati Tuhan, dia kembali ke Jawa. Ya, di situ diangkat menjadi pimpinan. Ya. Dulu biasa-biasa saja, tapi karena dia mau membangun imannya, dia mau dekat dengan Tuhan, mereka mau melekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memakai mereka untuk menjadi pimpinan di perusahaan itu. Sungguh luar biasa kesaksian ini. Ini terjadi 20 tahun yang lalu. Ya. Kenapa saya tahu? Karena istrinya adalah ponakan saya. Ya, saya tahu persis apa yang dialami anak muda ini. Jemaat kasih Tuhan, bagaimana selanjutnya dengan membangun iman ini, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita komunikasi dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Kalau dikatakan bacalah firman itu siang dan malam, ya. Berarti kita selalu mengingat akan firman Tuhan itu. Jemaat kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di musim pandemi ini, banyak yang imannya tertidur. Bahkan ada pepatah yang mengatakan begini,
Orang jatuh karena wanita, orang jatuh karena harta, orang jatuh karena tahta. Kalau kita baca renungan yang dikirim tanggal 21 bulan April tentang bisnis orang Kristen, di situ banyak perusahaan-perusahaan yang mengelabui atau pembukuan, artinya mereka banyak melakukan korupsi. Jadi banyak anak Tuhan kadang-kadang jatuh karena harta, ya. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena wanita. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena tahta. Jemaat kasih Tuhan, mari kita selangkah demi selangkah membangun iman kita supaya kita tidak jatuh. Ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi tanah yang subur di hati Bapak dan Ibu Saudara dan saya. Hari ini Tuhan senantiasa memberkati kita kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ya, yang saya katakan tadi, membangun iman. Di sini Rahab telah membangun iman bagi keluarganya. Dan perempuan Samaria ini telah membangun iman bagi orang-orang yang di kotanya. Sehingga mereka percaya Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang dulunya menyembah di gunung-gunung, tapi sekarang menyembah dengan roh dan kebenaran. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, cukup pagi hari ini. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur terima kasih atas bimbingan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu, bila ada kekurangan dalam segala kata atau bentuk apapun, kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Berkati firman ini pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan mengerti atau menangkap intisari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga berkati GBI Jalan Profesor Hamka. Saya percaya hanya Tuhan sendiri yang mau membangun jemaatnya di tempat ini. Juga berkati hamba-Mu Bapak Tuni Marianto yang mengembalakan gereja ini. Setiap langkahnya Engkau menyertai dan memberkati. Kau taruh roh-Mu dalam hidupnya ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini senantiasa bisa mengembalakan jemaatnya dengan baik. Juga Kau berkati segala usahanya Kau buat berhasil. Juga Kau berkati Ibu Gembala, Kau berkati juga Dr. Tobi. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Juga berkati pemerintahan kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang terendah. Kiranya Kau beri hikmat mereka memimpin seperti Salomo memimpin. Demikian juga Kau berkati negeri ini. Kiranya negeri ini Kau jauhkan dari bencana-bencana, baik bencana banjir bandang, baik bencana tanah longsor, baik bencana gunung meletus atau tsunami. Kau jauhkan Tuhan bumi Indonesia itu dari itu. Bahkan Kau jauhkan dari teroris-teroris Tuhan. Negeri ini Kau jauhkan Tuhan senantiasa dari bandar-bandar narkoba untuk negeri ini. Kau beri negeri ini senantiasa penuh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bumi Indonesia ini, kiranya hasil hutannya melimpah, hasil pertaniannya melimpah, hasil lautnya melimpah, sehingga ekonomi Indonesia ini biar pulih ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan senantiasa juga dapat beraktivitas dengan baik. Kembali Tuhan, beribadah seperti biasa, bisa bertatap muka satu dengan yang lain, karena kasih Tuhan melimpah untuk bangsa ini dan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Pagi ini tali kasih Tuhan kita Yesus Kristus tiada pernah putus. Kiranya
Tuhan memberkati segala usahamu, segala pekerjaanmu, segala studi anak-anakmu, juga yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Juga damai sejahtera senantiasa akan melimpah kepadamu. Tuhan menyertai dan melindungimu. Wajah Tuhan senantiasa memancar kepadamu, mengikuti ketika engkau keluar maupun masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita naikkan satu pujian, terima kasih Yesus.